Ada banyak pemahaman di sana. Ada Pemda yang memahami bahwa karena ini pegawainya ya sah-sah saja membiayai gitu. Maka kemudian beberapa Pemda, tapi tidak banyak di sini, itu nekat memberikan tanda tangan, dimasukkan dalam APBD, keluar anggaran. Ada guru-guru PAI yang kemudian berangkat PPP berdasarkan pembiayaan dari Pemda. Tapi jumlahnya tidak banyak sebagaimana misalkan di Sukoharjo, di Salatiga, terus kemudian di Kabupaten Semarang. Kalau di Sukoharjo gimana, Mas? Sukoharjo untuk tahun 2021 dia menganggarkan. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Nah, itu tetap Kementerian Pendidikan yang memberikan sertifikasi itu. Tetapi pernah kami dapatkan dari salah satu anggota konsorsium sertifikasi, Pak Muhti, yang kebetulan beliau adalah rektor Universitas PGRI Semarang itu. Beliau pernah menyampaikan begini, Pak, bahwa untuk guru-guru non pendidikan agama itu sumber anggaran sertifikasinya memang didapatkan dari dua, dari Kemendikbud dan dari pemerintah daerah. Nah, sementara sebelumnya gitu, guru agama itu hanya dari Kementerian Agama saja. Pemerintah daerah tidak bisa masuk. Enggak, sementara ini. Ini tadi kan ada rancu ya, antara yang memberi sertifikasi pemerintah daerah dan ada yang diberi sertifikasi oleh Kemenak. Oke. Nah, sekarang itu masih berjalan apa enggak? Masih berjalan, Pak. Artinya berjalan, Kemenak juga memberi sertifikasi, pemerintah daerah juga memberi sertifikasi. Sebentar, pemerintah daerah, kalau Kemenak ini memberikan sertifikasi terhadap guru-guru agama. Dan guru-guru madrasah. Nah, pemerintah daerah ini dia hanya mengangkat, Pak. Tidak memberikan sertifikasi terhadap guru agama. Bukan, tadi kan ada daerah lain ya, ada daerah tertentu. Ada daerah tertentu yang bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya berani memberikan sertifikasi kepada guru-guru agama. Oh, itu gini, Pak. Jadi pemerintah daerah itu bukan memberikan sertifikasi, tetapi mengalokasikan anggaran untuk proses pendidikan profesi. Nah, nanti setelah lulus proses pendidikan profesi ini kan keluarnya sertifikat pendidik. Sertifikasi tetap di Kemenak, pasti. Sertifikasinya tetap di Kemenak. Begitu. Nah, masalah kita di saat ini, Pak, itu bahwa dengan kemampuan Kementerian Agama dalam hal penganggaran yang terbatas, itu bagaimana kemudian melibatkan Pemda di dalam penganggaran, karena bagaimanapun bahwa kita ini, kami ini adalah pegawai-pegawai Pemda. Nah, tetapi masalahnya tidak semua Pemda itu memiliki satu pemahaman. Ada banyak pemahaman di sana. Ada Pemda yang memahami bahwa karena ini pegawainya ya sah-sah saja membiayai gitu. Maka kemudian beberapa Pemda, tapi tidak banyak di sini, itu nekat memberikan tanda tangan, dimasukkan dalam APBD, keluar anggaran. Ada guru-guru PAI yang kemudian berangkat PPP berdasarkan pembiayaan dari Pemda. Tapi jumlahnya tidak banyak sebagaimana misalkan di Sukoharjo, di Salatiga, terus kemudian di Kabupaten Semarang. Kalau di Sukoharjo gimana, Mas? Sukoharjo untuk tahun 2021 dia menganggarkan, Pak. Tidak menganggarkan. Sebanyak 19 guru, semuanya PNS. Jadi PNS Pemda tadi yang dijelaskan sama guru agama ya. Guru agama. Kalau non guru agama kan banyak ya. Iya. Bahkan sudah semua mungkin ya. Iya, ya tadi kita itu terlambat, Pak. Jadi yang teman-teman yang non agama itu baru WB 2 tahun di tahun 2017 tahu-tahu berangkat. Enggak, itu yang ngusulkan berapa kok hanya diberi 19? Karena kemampuan penganggaran di DPA-nya itu KPD-nya awalnya 19. Padahal kebutuhannya berapa? Kalau kebutuhan kemarin total 80 berapa, Pak? 89 baru diakomodasi 19 itu ya. SD SMP ya. SD SMP karena Pemda Kabupaten Sukoharjo sudah kewenangannya hanya SD SMP. Kalau di tingkat provinsi? Kalau tingkat provinsi, Pak. Provinsi memberikan nggak itu kepada guru SMK SMA itu? Belum, Pak. Belum ya? Memang tidak menganggarkan ya? Tidak. Ya, baru ini rencana begitu. Enggak, maksudnya rencana gimana? Apa hari ini pembahasan di DPRD misalkan, di DPRD provinsi itu dianggarkan menjadi rancangan atau gimana? Ya. Kalau Pak, kaitannya dengan tingkat kami di DPW itu menginformasikan bahwa untuk alokasi PPG tingkat provinsi itu mau dianggarkan, tetapi karena belum ada dana yang akan dikeluarkan untuk
membiayai PPG itu. Berarti ya belum dianggarkan. Karena nggak ada dana. Ya, belum ada dana. Belum ada dana berarti. Memang ada dianggarkan seperti itu. Enggak, artinya begini loh. Dana pendidikan itu kan banyak banget ya. Iya. Artinya dana pendidikan banyak banget yang digelontorkan untuk DAU, digelontorkan untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat itu. Ya. Ini mungkin Kementerian Pendidikan juga nanti koordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini masalah harus dicari solusinya. Saya pikir solusinya gampang nih tadi dari masalah yang disampaikan tadi. Ketemu, buatlah misalkan surat instruksi atau surat bersama antar menteri atau gimana untuk mengatasi ini, karena guru-guru yang bukan guru agama ini sebagian besar sudah sertifikasi. Betul. Tapi kebanyakan guru-guru agama ya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ya, Konghucu mungkin ya, ini belum tersertifikasi. Ya, apalagi kalau mengandalkan pemerintah daerah, ya itu tadi. Ya, ada yang dianggarkan sedikit, tapi ada yang tidak. Jane pengen dianggarkan. Jane itu kalau dalam bahasa Inggris kalimat subjunctive mah. Kalimat subjunctive itu sesuatu yang tidak akan gitu loh. Jane itu loh. Jane itu loh ya. Itu subjunctive. Apa kok tidak jane, Pak ya? Iya, jane. Itu ya coba Mas Ganjar mungkin mendengar ini. Mereka itu juga mendidik anak-anak kita juga se-Jawa Tengah ini. Yang di kabupaten yang mendidik anak-anak yang di kabupaten ini. Semua menjadi stakeholder ya. Betul. Ya, semua menjadi stakeholder termasuk guru agama. Makanya kalau saya lihat kenapa moderasi beragama ini agak tersendat. Ya karena kesejahteraan Bapak Ibu ini yang enggak aneh. Ini kan kita mati-matian moderasi agama ya. Untuk mengajarkan kepada para siswa bertoleransi, tahu budaya, tahu etika, tahu dan sebagainya lah, dengan pembelajaran agama yang rahmatan lil alamin kan tentunya kan. Jadi jangan sampai menggok-menggok itu tadi. Nah, kalau kayak gini, ini menjadi persoalan bangsa, bukan hanya persoalan kita semuanya. Jadi persoalan bangsa kita ini sesuatu yang kita utamakan sebenarnya, kan tapi tidak diperhatikan. Sesuatu misi kita yang utama tapi tidak menjadi perhatian khusus. Iya. Nah, ini terima kasih dapat masukan dari para guru agama ini. Mungkin ada pemikiran dari masalah-masalah tersebut, usulan-usulan solusi, Mas Una. Gini Pak, yang pertama ini perlu ada titik temu atau pertemuan antara Kementerian Agama sebagai yang berwenang terkait dengan pembinaan guru pendidikan agama, Menteri Agama dengan kemudian Kementerian Dalam Negeri sebagai yang membawai pemerintah daerah yang memiliki kami para PNS daerah. Terus kemudian juga sekaligus dengan Kementerian Pendidikan, Pak. Karena bagaimanapun juga pendidikan agama ini itu adalah bagian dari wilayah urusan pendidikan. Itu kalau kita mengacu kepada PP tentang standar pendidikan, Pak. Standar nasional pendidikan di sana itu memang mengamanatkan jelas setiap lembaga pendidikan atau satuan pendidikan itu harus memuat gitu. Salah satunya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian ada PKN, ada mata pelajaran yang lain di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika ada titik temu, ada pertemuan antara tiga kementerian ini, kemudian untuk apa? Untuk melegalisasi tentang kewenangan atau memberikan kewenangan kepada Pemda secara jelas bahwa Pemda itu secara hukum sah untuk memberikan pembiayaan bagi proses pendidikan profesi guru pendidikan agama, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena di lapangan kami juga menemukan guru-guru pendidikan agama Katolik, agama Kristen itu juga belum terperhatikan, Pak. Cukup banyak juga di sana. Artinya kan secara umum guru agama
Jadi betul-betul ini adalah sebuah kepentingan nasional, sebuah kepentingan kebangsaan secara umum, dan tidak hanya sebatas mewakili Islam sebagai mayoritas saja, tidak, tapi ini betul-betul untuk sebuah kepentingan bersama. Nah, jika nanti kemudian 3 kementerian itu muncul membuat sebuah regulasi, apakah bentuknya surat keputusan bersama ataukah bentuknya surat edaran bersama yang menyatakan bahwa Pemda legal, maka saya yakin sekali Pemda itu dari sisi anggaran mereka mampu, Pak. Karena pada dasarnya persebaran guru pendidikan agama Islam yang tadi saya katakan 150 ribuan yang belum sertifikasi itu, ketika dibagi persebarannya di tingkat Pemda itu tidak banyak, Pak. Ada yang hanya 60, ada yang kurang dari itu. Ada paling banyak itu sekitar 100 sampai 120. 60 kali sertifikasi itu berapa sih? Terakhir yang kemarin dari Kementerian Agama, alokasi setiap orangnya itu hanya sekitar 6.500.000, Pak. Per bulan? Bukan, untuk satu proses sertifikasi. Oh, satu kami proses sertifikasi. Jadi kemarin itu kan tapi kalau setelah sertifikasi kan tambahan bulanannya itu kan gaji pokok. Kalau setelah sertifikasi itu nanti kan 1 kali gaji pokok. Itu dalam pencairannya kan juga tidak setiap bulan, Pak. Jadi ada yang 3 bulan sekali, ada yang kemudian sampai 1 tahun sekali. Itu menurut sepengetahuan saya nggih, itu hanya didasarkan pada mungkin kemampuan keuangan dari pemerintah dalam hal ini, sehingga kemudian di manage seperti apalah. Dan itu sebetulnya bagi guru pendidikan agama yang belum sertifikasi tidak ada masalah. Mau dicairkan sekali atau 2 kali atau 3 kali atau setahun sekali itu tidak ada persoalan. Malah, karena yang justru lebih urgent. Kalau setahun sekali bisa untuk DP rumah atau mobil. Betul, itu ya, Pak, itu Pak. Dan banyak kan begitu nanti. Sertifikasi. Kalau setiap bulan enggak nemplek. Enggak nemplek, ya benar itu. Tapi ya masing-masing orang kebutuhannya beda sih. Apalagi yang swasta, Pak. Swasta gimana? Kan begini, untuk yang GPAI, baik SD, SMP, SMA, SMK yang swasta, terutama yang SMK, setelah terjadi regulasi perpindahan dari kabupaten ke provinsi, ini perhatian untuk teman-teman yang swasta, tidak hanya agama saja, Pak. Itu juga sangat. Guru agama swasta? Iya. Jadi guru agama yang mengajar di sekolah swasta atau guru agama yang mengajar di WB lah gitu, Pak. Nah, kalau dulu ketika sebentar, guru agama yang mengajar di swasta itu sudah ada PNS, DPK yang ditugaskan DPJ, atau memang guru swasta? Yayasan ya, guru yayasan. Oke. Kalau dulu ketika di pemerintah daerah, Pak, itu ada fungsional, ada insentif begitu, bantuan dari daerah. Nah, setelah dilimpahkan ke provinsi, ini untuk sementara perhatiannya baru di sekolah negeri untuk tunjangannya atau gaji UMR-nya gitu, Pak. Swasta emang diserahkan satuan pendidikan masing-masing. Nah, maka teman-teman yang swasta, terutama yang SMA SMK ini berharap sekali kuota PPG itu diutamakan gitu loh, Pak. Diutamakan. Toh juga yang PNS. Maksudnya juga, provinsi mengutamakan untuk menganggarkan itu. Gitu, Pak. Se-Jawa Tengah berapa itu? Wah, kalau Jawa Tengah kira-kira yang belum sertifikasi. Rata-rata kabupaten kota paling sekitar 20-an ya. Kali 20 kali 35 ya sekitar 700-an ya. 700-an sebenarnya enteng sih. Untuk provinsi ya, membiayai itu ya. Sekali teman-teman yang SMA SMK itu ya mungkin secara nasional, Pak. Jawa Tengah itu memang jumlahnya sebenarnya sedikit, Pak. Cuman karena belum ada anggaran dari provinsi sehingga teman-teman ini menunggu, Pak. Atau mungkin provinsi takut mengeluarkan anggaran karena itu sudah menjadi kewenangannya Kemenak tadi ya. Iya. Nah, itu pernah disampaikan langsung, Pak, oleh salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan bahwa memang provinsi sebetulnya angka itu enggak besar nggak gitu kan. Tidak ada masalah dari sisi anggaran, tapi dari sisi regulasinya tadi. Karena guru agama itu di wilayahnya Kementerian Agama, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Pernah disampaikan oleh siapa itu Mas Amek Mas Hamid dari Komisi D itu. Beliau menyampaikan begini, kami gitu sebagai anggota dewan yang punya kewenangan legislasi itu untuk mengawal ini udah kami jamin gitu kan gitu. Tapi bagaimana kemudian ini dimunculkan dalam nomenklatur APBD? Nah, kan tidak bisa dimasukkan karena tadi terbentur oleh
regulasi PP 55 itu. Nah, maka kami berharap sekali dengan ini ya, nanti mudah-mudahan tersampaikan kepada pemerintah atau yang berkewenang dalam hal ini. Tadi yang pertama adanya regulasi antar kementerian itu. Kemudian yang kedua khusus untuk pemerintah Provinsi Jateng dalam jangka dekat ini, kami berharap ada keberanian untuk membiayai guru-guru pendidikan agama Islam yang belum terpanggil sertifikasi pada tahun ini, baik 2020 Jawa Tengah maupun provinsi yang lain ya. Itu bisa terakomodir di APBD sehingga kemudian tahun depan 2023 ini sudah bisa masuk kepada guru-guru yang saat ini belum pretest atau belum UKG. Nah, jumlah yang sudah lulus pretest ini yang belum tersertifikasi kan ada sekitar 13.000, Pak. Tahun ini sudah terkurangi lagi 5.000. Yang sudah lolos pretest 13.000, tapi belum menerima sertifikasi gitu atau belum terpanggil untuk sertifikasi. Oh, belum terpanggil. Nah, tahun ini baru dari 13 itu terkurangi ada sekitar 5.000-an. Itu dipanggil untuk berangkat PPG tahun ini. Sehingga yang masih belum ada gambaran begitu, belum bisa berangkat tahun ini, itu ada sekitar 8.000-an. Nah, Kemenak ini sudah mempersiapkan ada tiga termin, ada 3 gelombang nanti yang ingin dilaksanakan oleh Kemenak, tapi sifatnya baru ingin, karena yang pertama, gelombang pertama ini didasarkan pada anggaran APBN. Dalam hal ini yang langsung dikelola oleh Kemenak, maka Kemenak langsung membuat program per Maret ini sudah dimulai. Nah, itu sebenarnya solusi yang paling mudah ya sebenarnya. Solusi yang paling mudah itu ya Kemenak itu diberi anggaran, ditambah anggarannya sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk sertifikasi para guru agama. Itu sebenarnya sudah selesai. Belum, Pak. Gimana? Menurut kami belum. Karena gini, di Kemenak itu kan punya tidak hanya guru agama yang dikelola. Ada guru-guru madrasah. Sementara ketika anggaran itu muncul dari Kementerian Keuangan, ini kan belum masuk istilahnya ini untuk guru agama sekian berdasarkan guru madrasah itu enggak dianu oleh Pemda? Enggak juga. Enggak, guru madrasah itu di Kemenak, Pak. Total dia. Iya, artinya gini, Kemenak itu semuanya dianggarkan. Mulai menghitung itu loh Kemenak itu loh. Kemenak mulai menghitung guru yang menjadi kewajibannya untuk disertifikasi gitulah. Gampangannya itu. Itu berapa se-Indonesia? Ya, misalnya bertahap selama 3 tahun, gitu kan? Iya. Misalnya ada 30.000, tahun ini 10.000 dulu, besok 10.000, besok 10.000. Dari itu, guru agama kalau solusi kayak begitu gimana? Itu harusnya masuk di Renstra, Pak. Kalau Renstranya berat ya? Beratnya kenapa? Ya tadi ya yang kami menduga saja ini sifatnya dugaan karena kami belum punya data ke sana. Dulu bahwa alokasi kuota PPG untuk guru pendidikan agama itu kan hanya sebatas 1.000 sampai dengan 2.000. Lah, kemana? Saya pernah mendapatkan keterangan dari Pak Muhdi itu bahwa kuota sertifikasi yang diberikan oleh konsorsium waktu itu kepada Kementerian Agama itu berkisar kurang lebih 8.000-an. 8.000, 9.000 naik turun begitu. Nah, yang diberikan kepada guru agama ini kisarannya hanya 1.000 sampai dengan 2.000. Nah, terus sisanya kemana? Ini berarti kan dugaan kami ke madrasah, guru-guru madrasah, karena guru-guru madrasah itu diangkat oleh Kemenak, kemudian dibina oleh Kemenak. Bisa dikatakan anak kandung lah. Sementara kami itu anak pungut atau anak lemparan kan begitu Pak ini. Nah, terus kemudian gini, setelah ada pergerakan dari bawah, artinya guru-guru PAI datang mungkin ke Jakarta, ke pejabat-pejabat Kemenak, baru ada perhatian. Polanya kemudian dibalik.